Kalau gitu kita langsung saja ini dia sambut Mas Aukarya Rahman selaku Head of Human Resource and General Affairs dari Unicharm Indonesia. Silakan Mas Aukarya. Oke, terima kasih, selamat sore. Kayaknya saya beban mental ya. Kalau konser musik yang terakhir kayaknya penutupnya yang gede ya. Kalau saya memastikan partisipannya nggak keluar soalnya. Oke, sebelum ini udah langsung showing. Oke, sebelum mulai saya izin pesan sponsor dulu ya untuk company profile dari PT Unicharm Indonesia. No sound? Hah? Saya stop dulu. Saya colok mana mas? Ke yang speakernya aja, headphone-nya. Oke. Nggak colok. Sudah ya? Masih nggak bunyi ya mas? Ini terus? Ini ya? Headphone aja. Oh, oke. Saya ulang lagi berarti. Unicharm. Unicharm Corporation berdiri pada 10 Februari 1961 di Shikoku dan berkantor pusat di Tokyo, Jepang. Unicharm terdaftar sebagai perusahaan terbuka First Section di Tokyo Stock Exchange dan mengembangkan bisnis dalam 5 kategori, yaitu baby care, feminine care, health care, clean and fresh, dan pet care. Sejarah perjalanan Unicharm. Di tahun 1963, di Jepang pada saat itu, pembalut wanita tidak dipajang di etalase dan hanya dengan diletakkan di sudut toko obat ataupun apotek. Keiichiro Takahara, pendiri Unicharm, saat berkunjung ke Amerika, terkejut melihat pembalut wanita yang dipajang dan dijual secara terbuka di supermarket. Beliau memprediksi kondisi yang sama juga akan terjadi di Jepang dan ini menjadi momentum dimulainya bisnis pembalut wanita oleh Unicharm. Tahun 1981, Unicharm memasuki market popok bayi sekali pakai. Dan di tahun 1992, Unicharm menciptakan popok tipe celana pertama di dunia, bermerek Muniman. Popok tipe celana memudahkan ibu mengganti popok walaupun bayi sedang berdiri. Tahun 1987, Unicharm memasuki market popok dewasa dengan merek Life Free, memiliki arti Freedom for Life. Dengan membawa konsep Zero Bedridden, di tahun 1995, Unicharm meluncurkan produk Rehabili Pants. Dengan tujuan menciptakan kesadaran pentingnya membuat orang tua mampu mengganti popok sendiri dan tidak membiarkan mereka hanya terbaring saja. Filosofi perusahaan Unicharm. Inovasi yang dilakukan terus-menerus adalah wujud dari filosofi Nola dan Dola, di mana Unicharm berkomitmen untuk mendukung kehidupan masyarakat dari bayi hingga usia lanjut agar bisa hidup sesuai dengan mimpi mereka. Dalam Best Japan Global Brand, yang umumnya didominasi oleh perusahaan-perusahaan otomotif, elektronik, dan permesinan, Unicharm mampu menempati ranking 23 dan menjadi salah satu dari sedikit perusahaan FMCG peraih top rank. Selain itu, Takahara CEO terpilih sebagai peringkat 2 CEO terbaik di antara 100 CEO perusahaan paling inovatif dunia dalam majalah Forbes Jepang. Perkembangan Unicharm Corporation di dunia. Unicharm terus mengembangkan bisnisnya di luar negeri.
memimpin, dan meraih market share nomor 1 di berbagai market utama dunia. Bahkan mampu berkontribusi hingga lebih dari 50% untuk total sales Unicharm Corporation. Dengan terus-menerus berinovasi serta menciptakan market baru dan kategori baru, pertumbuhan Unicharm Corporation terus meningkat. Perkembangan bisnis di Indonesia. PT Unicharm Indonesia Tbk mengembangkan bisnisnya dalam 3 kategori, yaitu baby care untuk popok bayi sekali pakai, feminine care untuk pembalut wanita, dan health care untuk popok dewasa. Sejarah perjalanan PT Unicharm Indonesia Tbk. Di tahun 1997, Unicharm Corporation bersama dengan PT Purinusa Eka Persada sebagai rekan bisnis mendirikan PT Unicharm Indonesia. Di tahun 1998, dimulai produksi pembalut wanita merek Charm. Di tahun 2000, dimulai produksi popok bayi sekali pakai dengan merek Mami Poco. Di tahun 2003, Mami Poco berhasil meraih market share nomor 1. Di tahun 2008, diluncurkan Life Free popok dewasa. Dan di tahun yang sama, Charm berhasil meraih market share nomor 1. Di tahun 2009, diluncurkan Mami Poco Baby Wipes. Di tahun 2010, pabrik kedua mulai beroperasi di Karawang. Di tahun 2013, pabrik ketiga di Mojokerto mulai beroperasi. Dan di tahun yang sama, Life Free mendapatkan market share nomor 1. Dan di tahun 2015, pabrik keempat di Mojokerto mulai beroperasi untuk memproduksi Mami Poco Baby Wipes. Sebagai hasil dari komitmen kami untuk terus-menerus menciptakan produk dan pelayanan terbaik sesuai dengan kebutuhan konsumen, sistem suplai yang stabil, serta menjangkau seluruh pelosok Indonesia. Ketiga kategori produk PT Unicharm Indonesia Tbk mendapatkan market share nomor 1 di Indonesia. Oke, terima kasih. Sebentar, kita masuk ke materi. Oke, selamat sore teman-teman, Bapak Ibu. Oke, mudah-mudahan banyak pengguna produk Unicharm di sini ya. Ada yang pakai? Anak pakai, boleh Pak, angkat tangan juga anaknya kan. Yang takutnya tadi kalau pembalut tapi yang angkatnya bapak-bapak gitu. Terbiasa membelikan buat istrinya? Anak pakai ya, normal kok Pak, belikan pembalut buat istri itu normal ya. Jadi nggak usah takut kan karena masih malu ya. Diminta oleh pacar, kakak, atau ibunya buat beli tapi malu gitu. Saya sendiri korban dari istri saya juga soalnya ya. Jadi suka disuruh beli pembalut buat ke market terdekat. Oke, so saya akan sedikit sharing karena ini adalah case study. Gimana sih perusahaan manufacturing yang biasanya identik dengan di mana karyawan itu memang benar-benar harus di pabrik. Kalau tadi di foto, di video yang tadi company profile, teman-teman lihat ada factory kedua atau pabrik kedua kita yang ada di Karawang. Nah kebetulan saya bertempat di pabrik tersebut untuk berkantornya ya. Jadi sering mobile antara yang di Jakarta sama yang di Karawang. So bagaimana digital HR itu impacting our manufacturing industry. Oke, kita masuk ya. Nah, challenge kami so far itu ada 3 sebenarnya. Yang pertama adalah changing of business transformation ataupun structure yang selama ini sudah berjalan. Kemudian diverse workforce, bayangkan kita harus meng-hire workforce yang notabene adalah generasi-generasi sekarang yang mau tidak mau mereka harus bekerja di pabrik ya, di pabrik di mana mereka itu sering banget menggunakan generasi digital istilahnya ya. Kemudian dari level pendidikan yang sangat berbeda, beragam, kemudian juga keinginan yang bermacam-macam. Apakah dia nanti kelaknya mau karirnya sebagai pemimpin di Unicharm atau malah hanya sekedar buat singgah kemudian pindah ke perusahaan lain. Yang ketiga adalah digital evolution sendiri. Jadi kita ada kebutuhan bagaimana talent needs kita yang juga paham dengan digital, kemudian customer driven juga, bagaimana kita bisa adaptasi untuk mengikuti keinginan dari para customer, kemudian open collaboration and other digital mindset. Terakhir adalah HR digital transformation itu sendiri. Nah, kalau saya kasih gambar begini, yang kebayang di teman-teman biasanya apa? Jadul ya. Oke, bayangkan ketika saya join dengan Unicharm, saya kebetulan baru join Unicharm itu tahun lalu, Maret 2021, itu ketika gajian pertama saya ngelihat teman-teman saya di HR itu masih
melakukan hal ini. Ya, kebayang nggak betapa kita masih belum digital, masih pakai beginian. Lengkap dengan continuous form, kemudian ada printernya yang dipajang tepat di ruangan saya. Jadi sepanjang hari kita punya 2.500 karyawan, itu tim saya akan ngeprint salary slip-nya. Jadi bayangkan saya harus kerja sambil mendengar bunyi printernya, yang pasti paham ya bunyinya ya. Tit, 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 gitu sepanjang hari. Ya, jadi saya cukup shock, kaget, WhatsApp gitu ya. Kenapa nih? Kenapa kok kita masih ketinggalan banget atau jadul banget masih pakai yang beginian. Nah, nanti saya akan cerita backgroundnya kenapa ya. Ini identik dengan culture perusahaan manufacturing ya. Nah, kemudian yang berikutnya lagi nih. Yang pernah di manufacturing juga pasti pada paham. Masih ada yang namanya pakai surat perintah lembur. Kemudian itu SPL harus ditandatangani oleh para tim leadernya. Diserahkan kepada tim leadernya dari si karyawan, tanda tangan, kemudian disubmit ke HR. Jadi setiap hari saya bakal melihat tumpukan kertas di meja rekan kerja saya yang kayak gunung kali ya. Yang sampai kalau di meme-meme gitu mungkin nggak kelihatan orangnya lagi, saking numpuk banget. Bayangkan 2.500 karyawan gitu ya, dan mereka terbiasa dengan hal seperti itu. Nah, ini adalah yang tadi saya bilang bagaimana perjalanan kami di Unicam Indonesia ngerubah mindset karyawan pabrik itu yang terbiasa puluhan tahun, tadi 97 ya kita berdiri ya, terbiasa dengan manual, semua pakai absen, pakai hand punch, kemudian juga kalau mau lembur itu submit kertas, kita mulai shifting mindset mereka, apalagi ketika pandemi, momennya pas, saya join ketika pandemi, so let's change gitu ya, kita harus ada yang berubah. Nah, pasti yang pertama yang perlu dipikirin adalah, apalagi ini manufacturing ya, maka yang perlu saya pikirkan adalah change kurvanya dulu nih, atau change managementnya. Jadi sebelum kick off, itu kita harus, atau setelah kick off, kita sudah pikirkan dulu kira-kira requirementnya apa, kemudian apa yang mau kita kembangkan, karena waktu akan berhubungan dengan performance ataupun motivasi dari karyawan nantinya. Kemudian UAT dan testing, user acceptance test, kemudian juga training, kemudian go live and beyond. Jadi ini perjalanannya. Nah, kita mulai menerapkan, mungkin ini bagi teman-teman yang lain udah biasa ya, ini kayaknya kita udah duluan banget deh. Nah, ini adalah real case, makanya saya bilang real case. Di Unicam itu kita masih belum, bahkan hingga tahun lalu gitu ya. Kenapa? Karena adanya kultur dari perusahaan manufacturing, apalagi Japanese konvensional. Jadi kita itu benar-benar konvensional banget gitu, dan merubah kultur dari karyawan pabrik yang pernah ketemu gak sih tipikal orang pabrik itu yang benar-benar kayak gak mau gitu. Diajak berubah gak mau. Dikasih laptop suruh bikin ESS gak mau pokoknya. Gak mau, pokoknya saya maunya begini gitu, pakai kertas, jangan dirubah, gak mau pokoknya. Dan itu benar-benar kayak kita itu di challenge banget, benar-benar diajak buat sampai limit sabar saya itu diuji banget gitu ya. Yang tidak mau, semua cara mereka lakuin lah pokoknya. Enggak bilang gaptek lah alasannya, atau bilang enggak paham, kemudian juga pokoknya enggak mau gitu, enggak mau banget ya. Jadi pelan-pelan kita mulai terapin HR Information System ataupun aplikasi yang akan mengcover semua ini nantinya. Jadi selama ini yang jadi kendala di Unicam Indonesia, itu kita mulai beralih ke digital. Jadi yang kalau sebelumnya mereka cukup minta kertas, naik ke atas, kemudian bawa kertas lembur, isi, tanda tangan, submit, kita mulai latih tuh, ubah mindsetnya, bahwa yuk kita mulai beralih ke digital. Kenapa? Karena kalian semua sudah generasi digital. Kok bisa sih aplikasi TikTok semua punya? Kok bisa sih Instagram semua punya? Tapi disuruh pakai ESS nggak mau, aneh kan? Terus ketika dicoba dipakai laptop yang full, yang standby di pabrik, itu pura-pura gaptek gitu. Pernah ngeliat nggak sih orang, atau benar-benar ada juga yang gaptek gitu. Jadi ketika dia mau submit, itu benar-benar pakai 11 jari ya, satu persatu gitu ya. Tapi ketika dia sudah main di sosmed, itu jago banget gitu, wah ahli gitu ya. Nah ini ketahuan berarti, sebenarnya cuma pengen ataupun malas berubah dari yang manual ke yang digital. Nah akhirnya pelan-pelan kita terus menerus kita bisa berubah nih. Jadi dari yang sebelumnya manual banget, teman-teman bisa lihat pakai form kertas, kemudian tim saya harus input, bayangkan 2021 kita nggak pakai upload, tapi masih input. Jadi dari tumpukan kertas, tim saya harus nginput lagi tuh, satu persatu, repot banget. Dan itu biasanya kita butuh 8 hari processing. Kemudian termasuk nanti si timnya payroll-nya itu ngeprint
payslip, ya. Kemudian kita mulai berubah ke employee self-service yang berdarah-darah tadi. Yang akhirnya sekarang tim saya nggak ada lagi input, mereka cukup upload. Selesai. Sehingga akhirnya kita bisa 8 days processing, payroll lancar. Ya, nggak ada isu lagi. Tapi di awal berdarah-darah. Yang mungkin dia nggak submit lembur, atau dia merasa lemburnya nggak terbayar, itu mungkin 3-4 bulan pertama saya benar-benar kayak dihantam sama angin topan. Ya, jadi mereka bondong-bondong ke atas, protes segala macam, tapi kita pelan-pelan, kita kasih pengertian, akhirnya mereka sekarang fully per Januari 2022 kemarin sudah full automate ataupun menggunakan HR digital system di manufacturing. Nah, challenge berikutnya lagi, digital journey kita adalah sales ataupun karyawan lapangan. Ini kita nggak bicara manufacturing lagi ya. Itu mereka biasanya absennya itu pakai working card. Ada teman-teman yang paham working card? Jadi dulu itu manual lagi ya, jadi mereka itu biasanya kalau dihitung working days-nya, karena kan kita banyak banget tetek bengek dari allowance-nya itu. Ada yang harian, ada yang benar-benar fixed allowance, kemudian ada yang daily allowance. Nah, kita bingung, biasanya mereka itu cukup dikirim form Excel atau spreadsheet, kemudian mereka isi sendiri, jadi kayaknya nggak ada yang benar-benar valid gitu ya, nggak valid. Mereka bisa isi masuknya kapan, pulangnya kapan, walaupun nggak ada lembur, tapi ada daily allowance. Maka kita mulai memperkenalkan ataupun mendevelop sistem yang namanya adalah daily attendance. Ya, di sini nanti jadinya mereka itu teman-teman itu bisa tap in dan tap out untuk masuk, walaupun kelihatan masih penting ya tap in dan tap out. Nanti saya akan ceritakan lagi kenapa gitu backgroundnya ya. Kemudian overtime request, terutama buat teman-teman yang mungkin dia lagi WFH, kemudian ada leave request, kemudian juga ada historinya untuk mengecek dia sudah submit apa saja melalui mobile attendance-nya. Ya, jadi ini contohnya, teman-teman bisa lihat. Kan sales itu biasanya nggak jelas ya kerjanya ya. Kalau orang sales ya, terutama yang bisnisnya FMCG. Jadi sekarang mereka harus benar-benar absennya itu murni ya. Jadi jam 8 pagi, ini lagi-lagi Japanese ya, mindset ya. Kita masih benar disiplin. Jadi jam 8 mereka ketika mau absen, mereka benar-benar harus foto selfie dia lagi di mana plus tagging lokasinya di mana. Ya, misalnya di distributor gitu ya. Mereka bisa tag kemudian submit. Terus ada pilihan. Kita bikin WFO ataupun work from office, kemudian ada WFH, kemudian juga ada business trip. Oke, kemudian kalau yang teman-teman yang di office, back office, baik itu yang di Karawang maupun yang di Jakarta ataupun yang di Ngoro, kalau mereka mau leave request, mereka nggak perlu harus login ke laptop lagi. Mereka bisa submit lewat mereka punya mobile attendance ataupun kita nyebutnya adalah Enta HR sistem kita ya yang kita develop. Nah, untuk secara garis besar di HR digital kita sendiri kita ada 2. Yang pertama adalah penggunaan employee self-service tadi, yang tadi di awal buat teman-teman yang di manufacturing ataupun produksi. Jadi sekarang mereka cukup ada laptop standby ataupun full laptop. Jadi kalau dia mau overtime, dia mau ngajuin lembur, itu sekarang mereka sudah pakai login sendiri. Ya, bahkan mereka punya akun yang sesuai dengan nomor NIK-nya sendiri, kemudian create normal password, kemudian mereka bisa login, kemudian submit. Jadi sekarang udah nggak ada lagi yang pakai surat perintah lembur ataupun dokumen-dokumen kertas-kertas yang manual. Nah, next kita juga ada perubahan digitalnya adalah penggunaan, ini nama yang kita develop sendiri ya, tapi kita pakai SAP, namanya adalah Kyosin, ataupun untuk performance and learning. Jadi ini buat teman-teman yang non produksi, jadi mereka itu performance ratingnya juga sudah mulai menggunakan digital, termasuk untuk learning ya. Kalau teman-teman bisa lihat masih ada login. Jadi kita juga ada terhubung di sini dengan LinkedIn Learning. LinkedIn Learning yang ini ya. Nanti ada yang versi komplitnya LinkedIn Learning. So Unicam secara global juga bekerja sama dengan LinkedIn untuk account LinkedIn Learning kita. Jadi karyawan itu bebas bisa akses ke ribuan topik training yang tersedia di LinkedIn. Nah ini yang versi komplitnya, jadi tadi saya bilang culture ya, jadi Unicam itu unik dengan yang namanya culture, jadi kita punya namanya The Unicam Way ataupun UC Way, dan mereka benar-benar proud dengan kita sebagai Unicharmer, nyebutnya itu adalah bangga dengan kita punya Unicam Way. Kemudian performance, kita ada Praisal di sini, kemudian ada Subjam, ini Subjam ini adalah buat teman-teman yang di back office, jadi mereka kalau untuk kolaborasi, ataupun project management, kita bisa terkumpul di sini, di Subjam.
Jadi kayak kalau di Microsoft saya lupa namanya apa sih, tapi ada yang tahu ClickUp? Performance management aplikasi? Nah itu kira-kira mirip. Jadi semua daily kerjaan itu bisa rutin di sana, bisa dimonitor, atasan bisa lihat kapan close-nya, kapan open-nya, dan departemen apa, cross function-nya yang membutuhkan support. Ya, jadi itu ada di sini. Kemudian OJSM, ini adalah Japan only, masih belum di launching di Indonesia. Kemudian UCWay Learning, kemudian juga ada LinkedIn Learning yang tadi saya sudah sampaikan. Jadi terhubung dengan LinkedIn Learning. Ini free ya buat karyawan. Terakhir, kita juga punya HR dashboard yang pastinya sekarang sudah real time, jadi semua karyawan sekarang bisa melihat kondisi aktual, termasuk orang HR sebagai super adminnya, untuk melihat kondisi karyawan kita. Ini yang terakhir ya, jadi 2.543, yang lokalnya itu ada 2.504, kemudian 29-nya masih orang Japanese, kemudian juga ada by umur, kita bisa analisa data di sana, kemudian gender kita di Unicam itu yang paling banyak adalah perempuan, last update itu 1465 berbanding dengan laki-laki 1078. Ya, jadi by status semua di sana juga ada. Jadi tim saya bisa dengan mudah buat tracking ataupun notifikasinya nanti. Kapan yang berakhir kontrak, kapan yang lagi probation, internship berapa, itu semua akan terekod dengan baik di HR dashboard. Ya, termasuk ada range karyawan berdasarkan dari umur. Nah, apa sih impact-nya penggunaan teknologi di Unicam, terutama dari sisi HR practice-nya sendiri? Pastinya ada 3. Kita bridging communication gap, bayangkan orang pabrik itu paling susah dulunya dikasih feedback. Gimana mau ngasih feedback? Satu orang tim leader itu bisa membawahi kurang lebih mungkin 300 atau 200 operator ya kita nyebutnya ya, operator. Dan mau dikasih feedback juga susah, karena banyak banget, maka menggunakan sistem tadi, Kiosin, mereka bisa memberikan feedback kepada timnya tanpa harus set up one-on-one. Tapi tetap ada one-on-one kalau memang timnya itu khusus ya, misalnya ada yang butuh feedback langsung, maka mereka bisa pilih yang mana. Tapi kalau masih yang biasa aja dan no issue, mereka bisa tulis di aplikasi sehingga nanti si karyawan bisa membaca feedbacknya apa sih, kurangnya apa sih gitu ya. Kemudian yang kedua, kita lebih mudah menganalisa workforce, tadi bisa dilihat ada by umur, by gender, kemudian kira-kira nanti strategi HR kita akan seperti apa buat ke depannya. Kan makin banyak nih, workforce kita sekarang sudah yang berada di range umur 20 sampai 35. Terakhir pastinya Japanese mindset banget adalah increase productivity, termasuk adanya cost saving. Kalau bisa lihat itu kanjinya artinya adalah kaizen ya. Change for good, jadi kaizen itu adalah improvement kalau di perusahaan Jepang. Ya. Yep. Yes, continuous change atau continuous improvement. Yes, correct. Thank you. So kaizen, ya, kaizen. So for the last one, just for a closing, I hope you have kind of good insight from our real case study. So this is from Shigeo Shingo. I really like this. Saya sangat suka quotes ini karena memang beliau adalah salah satu ahlinya manufacturing yang ada di Toyota. Improvement usually means doing something that we have never done before. Oke, demikian dari saya. Jangan lupa habis dari ini nanti bisa mampir ke meja registrasi. Saya ada bawa kenang-kenangan produk kita. Semoga beruntung. Kalau yang ladies mungkin bisa langsung digunakan. Bagi yang tidak mungkin bisa buat keluarga, buat yang di rumah, buat istri, pasangan, siapapun. Itu adalah produk terbaru kita dan salah satu produk andalan yang baru kita launching kemarin. Selamat sore dan terima kasih.